Kali ini, kita akan mempelajari pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum dilanjutkan, silahkan subscribe, like, comment, and share. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus diberikan kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak di tempat kerja dengan cepat dan tepat, sebelum korban dibawa ke tempat rujukan seperti dokter, puskesmas, atau rumah sakit. P3K dimaksudkan memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. P3K diberikan untuk menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, menunjang penyembuhan, dan mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Prinsip P3K, bersikaplah tenang, jangan pernah panik. Gunakan mata dengan jeli, kuatkan hatimu karena Anda harus tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan untuk keselamatannya. Lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. Perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan lain-lain. Perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, merasa sangat kesakitan, dan lain-lain. Periksa pernafasan korban, periksa nadi atau denyut jantung korban, apakah penderita shock, kalau shock, cari dan atasi penyebab. Sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit terdekat. Berikut ini contoh-contoh kecelakaan dan cara mengatasinya. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Ada beberapa jenis luka. Luka memar, kena pukul, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, luka bakar. Cara pertolongannya adalah hentikan pendarahan, tinggikan anggota badan yang terluka, ulas luka dengan merkurokrom 2%, tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka, baik itu luka luar maupun di dalam badan, harus diambil tindakan yang cepat. Bila terjadi pendarahan luar, tindakannya adalah menekan dengan pembalut tekan. Cara melakukannya, di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga menggunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, maka tangan atau kaki harus diangkat ke atas. Menahan pendarahan dengan turnike hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali. Karena penggunaan turnike ada bahayanya. Jika penolong menggunakan turnike, ia harus segera diberitahukan kepada dokter bahwa ia menggunakan turnike. Shock adalah gangguan keadaan umum yang disebabkan karena pembuluh darah kurang terisi, sehingga pengaliran darah terganggu. Kulit dan muka korban pucat dan terasa dingin. Nadinya cepat, pernapasan cepat, korban tidak mengacuhkan keadaan sekeliling dan sering menguap. Korban merasa haus, kesadarannya hilang atau berkurang. Usaha pencegahannya, letakkan korban terlentang dengan kepala lebih tinggi dari kaki. Selimutilah tubuh korban dengan selimut yang tebal supaya hangat. Jika masih sadar, berilah minuman yang hangat. Kalau ada luka dalam perut,
jangan sekali-kali diberi minum. Kalau korban pingsan, letakkan amoniak di bawah hidungnya. Sedapat mungkin, hilangkan perasaan sakit. Pindahkan korban ke tempat yang aman dengan hati-hati. Pingsan adalah suatu kondisi kehilangan kesadaran yang mendadak dan biasanya sementara karena kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Gejala-gejala pingsan dapat diketahui ketika seseorang mengalami pusing ketika duduk atau berdiri, mual, badan panas, dingin, berkeringat, dan kulit pucat sebelum mereka akan pingsan. Langkah pertama yang harus diambil apabila ada yang pingsan adalah mengembalikan kesadarannya dengan memberikan bau-bauan yang menyengat seperti parfum atau minyak kayu putih. Buat kepalanya lebih rendah dari kaki agar darah bisa mengalir ke otak. Jika korban pingsan muntah, miringkan kepalanya agar jalur pernapasannya bisa lancar kembali. Jika sudah sadar, beri air minum. Ada dua jenis patah tulang, yaitu 1. Patah tulang tertutup kalau tidak ada kerusakan pada kulit. 2. Patah tulang terbuka kalau ujung-ujung tulang yang patah menusuk kulit sampai kelihatan keluar. Tanda-tanda patah tulang yaitu terasa sakit pada tempat yang patah, lebih-lebih kalau digerakkan, tidak mungkin dapat bergerak, kalau ujung-ujung tulang yang patah mendorong ke dalam, lengan atau kaki akan menjadi lebih pendek, tempat patah tulang membengkak. Upaya pertolongannya yaitu, pada patah tulang terbuka, pertama-tama harus dihentikan pendarahannya. Lalu ditutup dengan kain bersih, kemudian dipasang bidai agar tidak bergerak sewaktu dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas. Pada patah tulang tertutup, korban diberikan bidai agar tidak banyak bergerak sehingga tidak bertambah sakit dan memperburuk keadaan patah tulangnya. Shock listrik terjadi bila tubuh seseorang dilalui arus listrik. Badannya kena kawat listrik, kena pesawat listrik, atau kena halilintar. Gejalanya adalah hilang kesadaran, pernapasan berhenti karena lumpuhnya pusat pernapasan, kadang-kadang luka terbakar hebat, terdapat pendarahan halus pada kulit. Cara melepaskan dari sengatan arus listrik yaitu: pertama-tama, melepaskan kontak antara korban dengan pembawa arus listrik. Sangat berbahaya melepaskan korban dengan tangan atau memegang badan atau pakaiannya, terlebih-lebih jika badan atau pakaian korban basah, misalnya karena keringat. Kalau sekring listrik dekat, putuskan sekring dengan segera. Kalau tidak ada sekring, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Berdirilah di atas papan yang kering atau di atas pakaian kering. Balutlah tangan dengan pakaian kering dan tebal atau memakai sarung tangan karet. Tariklah korban pada pakaiannya yang kering untuk melepaskan korban dari pembawa arus listrik. Berikut ini macam-macam obat dalam P3K. Obat pencuci luka. Jenis obat: larutan betadin, alkohol 70%, boorwater atau larutan borik. Berikut ini adalah macam-macam obat dan cara menggunakannya. Balsem, minyak kayu putih, minyak angin. Cara penggunaannya: obat diusapkan atau dioleskan pada dada, kening, leher, dan perut, atau diciumkan. Jenis obat: obat merah,
betadine. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka terlebih dahulu. Kemudian, oleskan obat pada luka. Kegunaannya: mempercepat penyembuhan luka ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Jenis obat: salep minyak ikan. Cara penggunaannya: oleskan salep ke permukaan luka bakar. Jenis obat: eau de cologne. Cara penggunaannya: basahi kapas dengan amoniak atau eau de cologne, kemudian kapas didekatkan atau diciumkan ke hidung korban sampai korban sadar. Ini adalah contoh alat yang terdapat di dalam kotak P3K. Semoga kita terhindar dari berbagai macam kecelakaan dan tetap sehat. Salam olahraga.